Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi logaritma berdasarkan grafik yang ada. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Menentukan fungsi logaritma berdasarkan grafik. Dalam pembahasan ini kita menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah fx sama dengan a log bx, b dikali x ya. Nah, rumus ini digunakan jika di dalam grafik diketahui dua titik. Jadi di dalam grafik kita bisa baca dua titik apa saja yang diketahui. Gitu ya sobat, maka rumus ini bisa kita pakai. Nah yang kedua itu rumusnya adalah fx sama dengan a log bx plus c. Nah rumus ini digunakan ketika di dalam grafik terdapat tiga titik yang diketahui. Jadi terlihat jelas ya sobat perbedaannya. Kalau rumus a log bx untuk dua titik yang diketahui, sedangkan rumus fx sama dengan a log bx plus c untuk tiga titik yang diketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, perhatikan baik-baik grafiknya. Di sini ada angka 1 dan 3 di X, lalu di Y ada angka 0 dan 1. Dari sini kita bisa dapat dua titik. Yang pertama adalah X-nya 1, Y-nya 0. Jadi kita tulis dulu, titik pertama adalah 1,0. Jadi titik itu X, Y ya sobat. Ini X, ini Y. X-nya 1, Y-nya 0. Titik yang kedua, kita lihat 3 berpasangan dengan 1 yang dihubungkan dengan garis putus-putus. Berarti dia 3,1. Diingat X dulu baru Y dulu ya sobat penulisannya. Nah di sini tidak ada lagi titik yang bisa kita lihat. Berarti yang diketahui dia 2 titik. Maka kita menggunakan rumus yang A. Jika diketahui 2 titik. Berarti di sini nanti fx-nya adalah a log bx. Nah, seperti itu ya sobat. Jadi tinggal kita cari a-nya berapa, b-nya berapa. Kita lanjut. Nah, untuk titik yang pertama. Titik yang pertama yaitu 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Fx sama dengan a log bx. Fx itu sama dengan Y ya sobat. Jadi Fx adalah Y. Kita masukin Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan a log b kali x. X-nya 1. Nah, di sini kita tulis lagi 0 sama dengan a log b dikali 1 adalah b ya sobat. Lalu dari logaritma kita rubah menjadi pangkat. Nah, untuk mengubah menjadi pangkatnya adalah a pangkat 0 sama dengan b. Ya ini. Jadi angka di depan logaritma dipangkatkan hasilnya sama dengan si b. Nah, a pangkat 0, berapapun bilangannya dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti di sini bisa kita ganti sobat. 1 sama dengan b. Wah, kita sudah dapat nih nilai b. B sama dengan 1. Mudah ya sobat? Nah, berarti kita tinggal mencari nilai a itu berapa. Kita masukkan titik yang kedua. Titik kedua itu adalah 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Kita masukkan ke persamaan seperti yang di samping sini sobat. Y-nya 1
sama dengan A log B kali X-nya 3. Kita lanjutkan. 1 sama dengan A log B dikali 3 menjadi 3B. Nah, dari sini kita rubah jadi pangkat. Tadi gimana caranya? Yaitu A dipangkatkan dengan 1 sama dengan 3B. Karena B-nya sudah ketemu nih 1 sobat, kita ganti B di sini dengan 1 sobat. Nah, di sini A pangkat 1, pangkat 1 tidak pernah ditulis ya sobat, jadi ditulisnya A saja. 3 dikali B-nya kita ganti dengan 1. Berarti di sini A sama dengan 3 kali 1 yaitu 3. A sudah ketemu, B sudah ketemu, kita tinggal menyusun persamaannya. Fx sama dengan A log Bx. A-nya 3 log B-nya 1 dikali X. Nah, karena 1 tidak pernah ditulis, maka Fx-nya sama dengan 3 log X. Seperti ini. Cukup mudah untuk contoh soal yang pertama ya sobat. Kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, di sini diketahui ada 3 titik ya sobat. Yang pertama kita lihat di sini, yaitu titiknya 1,0. Yang kedua di sini ada 4,2 dan yang ketiga ada 8,3. Karena diketahui 3 titik, maka rumus persamaan yang kita pakai adalah Fx sama dengan A log Bx plus C. Dari sini kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kita substitusi dulu persamaan pertama melalui titik 1, 1,0. Yang ini nih sobat, titik pertama ya. X-nya 1, Y-nya 0. Fx itu adalah Y. Kita masukkan 0 sama dengan A log B kali 1 plus C. Di sini 0 sama dengan A log B kali 1 B plus C. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita buat perpangkatan. Pangkat ini adalah A pangkat 0 sama dengan ini B plus C. Berapapun angkanya dipangkatin 0 hasilnya 1 ya sobat. Di sini 1 sama dengan B plus C. Dapat persamaan pertama. Lalu yang kedua, kita gunakan titik kedua. 4,2 titiknya. X-nya 4, Y-nya 2. Kita masukkan 2 sama dengan A log B kali 4 plus C. Data lanjut 2 sama dengan A log B kali 4, 4B plus C. Kalau sudah seperti ini, kita buat perpangkatan. A pangkat 2 sama dengan 4B plus C. Dapat persamaan kedua. Lalu kita gunakan titik yang ketiga nih sobat, yang terakhir, yaitu 8,3. X-nya 8, Y-nya 3. Kita tulis 3 sama dengan A log B dikali 8 plus C. 3 sama dengan A log B kali 8, 8B plus C. Jadikan perpangkatan. A pangkat 3 sama dengan 8B plus C. Dapat persamaan ketiga. Nah, setelah dapat persamaan 1, 2, 3, kita perlu mengeliminasi. Jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 1 agar nilai C-nya hilang sobat. Kita eliminasi, kita tulis A kuadrat
sama dengan 4B plus C. Ini persamaan kedua. Persamaan satunya 1 sama dengan B plus C. Supaya C-nya hilang, karena C-nya tandanya sama-sama plus, maka di sini kita kurangkan sobat. A kuadrat dikurang 1, berarti kita tulis saja A kuadrat min 1. 4B dikurang B, itu sama dengan 3B. C dikurang C hasilnya 0. Kita dapat persamaan lagi, persamaan keempat. Kita teruskan ya, dari yang ketiga. Lalu kalau sudah mengeliminasi, kita butuh pasangannya sobat. Jadi kita eliminasi lagi, tapi persamaannya nggak boleh sama. Jadi kita sekarang pakai yang persamaan ketiga dan 2. Tapi tetap menghilangkan C ya sobat, biar persamaan keempat nanti ada pasangannya. Eliminasi 3 dan 2. Persamaan 3-nya adalah A pangkat 3 sama dengan 8B plus C. Persamaan keduanya A pangkat 2 sama dengan 4B plus C. Tadi untuk menghilangkan C, karena tandanya sama-sama plus, kita kurangkan. Di sini dapat A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 sama dengan 8B dikurang 4B jadi 4B. C dikurang C habis 0 ya sobat. Ini kita dapat persamaan ke 5. Setelah dapat persamaan 4 dan 5, kita bagi sobat persamaannya. Pembagian persamaan 5 dan 4. Kita tulis dulu. Persamaan kelimanya A pangkat 3 min A pangkat 2 sama dengan 4P. Lalu persamaan keempatnya A pangkat 2 min 1 sama dengan 3B. Ini kita bagi ya sobat, tandanya di tengah deh, biar nggak bingung. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita bagi. B dibagi B di sini habis tinggal 1 ya sobat. Lalu ini kita bisa faktorkan, kita keluarkan A pangkat 2. Di sini A pangkat 3 sudah dikeluarkan 2, berarti sisanya 1 A-nya. Dikurang, tandanya dikurang ya. Di sini A pangkat 2 sudah dikeluarkan semua A pangkat 2, tinggal 1. Sama dengan di sini per 4 ya sobat, karena B-nya sudah hilang jadi 1. Lalu yang di bawah kita faktorkan juga. A kuadrat min 1 itu kalau kita faktorkan jadi A plus 1 dikali A min 1. Bawahnya 3 karena B-nya sudah menjadi 1 tadi, sudah dibagi. Nah, kita lihat di sini atas bawah ada yang sama nih, A min 1, A min 1. Maka bisa kita bagi. Jadi tinggal 1 juga. Kalau sudah sampai sini, bisa kita kali silang ya sobat. Yang di bawah pojok kanan ini kita kali ke atas, ke A kuadrat. Menjadi 3A kuadrat sama dengan, nah yang ini kita kali ke sini. 4 dikali A plus 1. Kita kalikan dulu yang sebelah kanannya, ini tetap. Ini menjadi 4 dikali A, 4A. Ini 4 dikali plus 1 plus 4. Kita lanjutkan di samping ya sobat. Tidak terlihat. Nah, lalu kita pindahkan 4A dan 4 pindah ke sebelah kiri. Menjadi 3A kuadrat min 4A min 4 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Ini 3A. Di sini A. Karena min 4 adalah min 2 dikali 2, maka di sini min 2, di sini plus 2 sama dengan 0. Kita buat faktornya 3A plus 2 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. Dari sini didapat 3A sama dengan min 2, A sama dengan min 2 per 3. Yang ini didapat A sama dengan 2. Untuk bilangan logaritma, angka di depan tidak boleh kurang dari 0 ya sobat. Jadi A ini tidak boleh
nilainya kurang dari 0. Berarti yang negatif tidak pakai. Yang kita pakai bahwa A-nya adalah 2. A-nya sudah dapat, kita cari B-nya. Substitusi ke persamaan keempat. Substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 4. Persamaan 4-nya gimana? A kuadrat min 1 sama dengan 3B. A-nya sama dengan 2, kita ganti. 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 3B. 2 pangkat 2 adalah 4, min 1 sama dengan 3B. Di sini 3 sama dengan 3B. Maka B sama dengan 3 dibagi 3. Yaitu 1. B-nya dapat 1. Setelah B dapat, kita cari C-nya sobat. Kita masukkan A dan B ke persamaan pertama. Substitusi ya sobat. Substitusi lagi, A-nya 2, B-nya 1 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah 1 sama dengan B plus C. Nanti di sini 1 sama dengan B-nya 1 plus C. Di sini dapat C sama dengan 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 0. Berarti C-nya nilainya 0. Maka didapat fungsi f(x) sama dengan A log bx plus C. A-nya 2 log bx 1x plus C-nya 0. Kalau 0 berarti tidak ditulis ya sobat. Kita masukkan f(x) sama dengan 2 log x. Cukup panjang untuk yang 3 titik ya sobat. Semoga mengerti. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai grafik fungsi logaritma. Jika ada soal yang ingin ditanyakan di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.